Kisruh kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Dan yang terbaru, Bareskrim Polri memutuskan untuk melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi. Dan saat ini Polda Metro Jaya juga sedang mengusut 6 laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi. Sebelumnya, kegaduhan semakin memanas saat Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli saat gelar perkara pada 22 Mei lalu. Dan gelar perkara yang berujung pada penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu dengan Jokowi sebagai terlapor itu mendapat penolakan dari pelapor, yakni tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Mereka meminta Bareskrim melakukan gelar perkara khusus yang dibuka di hadapan pelapor. Di sisi lain, tim kuasa hukum Jokowi menilai permintaan gelar perkara khusus berlebihan. Karena menurut mereka hasil gelar perkara yang menyebut ijazah Jokowi asli sudah final. Mereka juga melihat hingga saat ini belum ada bukti-bukti baru yang bisa mematahkan hasil gelar perkara tentang keaslian ijazah Jokowi itu. Namun klaim bukti baru sebagai novum dikumandangkan kubu pelapor. Mereka meyakini kesaksian Beator Suryadi soal dugaan ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka sebagai fakta baru. Gelar perkara khusus menjadi harapan besar pelapor untuk mendapat jawaban soal ijazah yang selama ini mereka tuding palsu itu. Selain akan menghadirkan para saksi ahli, TPUA juga meminta agar ijazah Jokowi ditunjukkan dalam gelar perkara khusus nanti. Lantas, akankah gelar perkara khusus akan menghentikan kegaduhan selama ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, sekarang kita akan membahas pada pagi hari ini jelang gelar perkara khusus yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri untuk mengungkap nih tudingan bahwa ijazah Jokowi ini apakah asli atau palsu kan gitu. Betul. Nah, untuk membahas hal ini kita sudah hadirkan narasumber. Di studio ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum DPP Projo. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bung Sehat Fadil. ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Prof. Suparji Ahmad, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi, Prof. Pagi, Prof. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Dan juga tentunya nggak mungkin dilupakan ada dari pengacara Roy Suryo CS, Bang Petrus Celestinus. Selamat pagi, Bang Petrus. Sudah join belum sama kami nih, Bang Petrus? Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada Pak Damanik dan pakar hukum pidana kita. Pagi, Bang. Oke, Bang Petrus mau tanya, posisi sudah di Mabes Polri, sudah di Bareskrim, Bang? Belum. Sebentar lagi. Jadi rencana pukul berapa, Bang, gelar perkara khusus ini dilangsungkan? Ya, sekitar jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10. Dari pihak Roy Suryo siapa, Bang, yang turut hadir nih? Ya, pertama Roy Suryo hadir, Pak ini Rismon Sianipar, kemudian Dr. Tifa saya belum tahu, kemudian Pak Rizal, dan mungkin dari Pak Edi Sujana juga akan hadir. Jadi semua yang terutama pihak TPUA pasti hadir semua. Kalau dari Mas Roy Suryo dan Rismon Sianipar pasti hadir. Oke, apa yang akan menjadi target utama dalam gelar perkara khusus oleh Bareskrim ini? Ya, kalau sesuai dengan tujuan dilakukan gelar khusus itu kan Bareskrim merespons reaksi publik terhadap kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang penyelidikannya dihentikan. Dari sisi itu kita lihat langkah Bareskrim ini sangat positif. Jadi yang diharapkan dari pihak terutama TPUA dan juga Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, berbagai informasi belakangan muncul yang mereka temukan, bahkan juga hasil penelitian mereka terkait dengan dugaan ijazah palsu, semuanya akan mereka sampaikan kepada pihak Bareskrim ketika kesempatan diberikan kepada mereka, dan itu akan didiskusikan. Karena namanya didiskusikan, maka ini pasti terjadi perdebatan, terjadi dialog yang sangat dinamis,
yang diharapkan supaya dari dialog itu bisa menghasilkan sesuatu yang terutama sesuai dengan harapan publik. Setidak-tidaknya harapan dari TPUA dan harapan dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan supaya kasus ini dibuka kembali. Begitu. Baik, Bang Petrus, kalau berbicara mengenai Bareskrim Polri kan sebelumnya kita tahu bahwa sudah menguji ijazah dengan dokumen pembanding identik begitu. Sedangkan dari sisi Anda juga kabarnya sudah menguji ijazah teman lainnya dan ternyata hasilnya tidak identik secara digital forensik. Kebaruan apa, fakta-fakta baru apa yang nantinya akan dibawa pada hari ini? Apakah termasuk juga Universitas Pramuka UPP juga akan dibawa sebagai penguat Anda gitu? Ya, tentu informasi dari Pramuka atau Pasar Pramuka itu salah satu sumber informasi yang juga akan disampaikan hari ini. Supaya ada pengembangan ke sana. Selain hasil penelitian Roy Suryo, Rismond Sianipar, yang selama ini mereka sudah uji kemana-mana, itu yang akan disampaikan di hadapan tim gelar perkara khusus. Oke, kita bergeser sedikit ke Prof. Prof, kalau melihat sebenarnya kan dalam konteks mencari kebenaran material ya. Iya. Saat ini bagaimana sebenarnya posisi dari gelar perkara khusus ini? Apakah memang gelar perkara khusus ini nantinya hanya untuk memenuhi mekanisme saja, syarat formal saja, atau bisa juga mengungkap fakta baru nantinya? Iya, gelar perkara kan tidak sekedar memenuhi mekanisme formal, tetapi juga berusaha untuk mendapatkan hal yang substansial. Hal yang substansial dalam gelar perkara ini kan nanti akan menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Karena pada sebelumnya bahwa Bareskrim sudah melakukan sebuah penyelidikan dan kesimpulannya adalah mengatakan identik, yang dengan kata lain berarti tidak ada unsur kepalsuan. Tetapi kemudian menimbulkan reaksi bahwa katanya ada prematur, belum ada gelar perkara secara khusus, sehingga kemudian muncul kemudian adanya permohonan untuk gelar perkara khusus. Jadi kan TPUA mengatakan bahwa ini mestinya ada gelar perkara khusus. Kita apresiasi Bareskrim merespon itu. Bagaimana membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak misalnya untuk hadir dalam gelar perkara tadi itu. Mekanismenya kan sederhana saja. Misalnya dalam hal ini dari pihak pengadu, Dumas dalam hal ini akan menyampaikan kan gitu apa yang bukti-bukti yang disampaikan, sebaliknya misalnya teradu juga akan melakukan semacam pembuktian juga. Tetapi sebelumnya penyelidik akan memberikan laporan. Nah, disitulah kemudian terjadi pendalaman. Ada mekanisme internal tadi itu. Terus pada sisi yang lain biasanya setelah gelar perkara khusus sesi pertama akan khusus ada internal dari Bareskrim. Dari misalnya pimpinan gelar, penyelidik, sampai kemudian misalkan ada propam, ada divkum, atau ahli internal mereka. Nah, disitulah kemudian akan melakukan evaluasi sendiri tentang bagaimana rekomendasinya. Apakah memang perkara ini dihentikan karena tidak ada peristiwa pidana, atau kemudian dilanjutkan adanya peristiwa pidana. Siapa saja yang terlibat ya? Apakah juga harus menghadirkan juga para ahli begitu? Ya, masing-masing pihak memang bisa mengajukan ahli. Dalam hal ini pengadu mengajukan, teradu juga bisa mengadukan, tetapi dari internal Bareskrim juga dapat ada ahlinya internal di situ. Dan kemudian ini yang terpenting adalah bagaimana kemudian membangun kepercayaan. Yang saya khawatir ini adalah ketika kemudian gelar perkara khusus sudah dituruti, kemudian ada kesimpulannya sama, nanti juga menimbulkan kelemahan-kelemahan lagi. Dan kalau ini tadi poinnya adalah menuntut adanya ijazah asli Pak Jokowi untuk dihadirkan, maka sampai kapanpun tidak akan mudah terrealisasi. Kalau Pak Jokowi tetap bertahan gitu ya. Karena ya itu tadi kan tidak bisa kemudian ada upaya paksa kan, melakukan penyitaan kan, baru pada penyelidikan. Jadi ini sesuatu yang mungkin ya pada sisi yang lain kita apresiasi, tetapi bisa kita prediksi tidak akan memuaskan gitu loh. Tidak akan bisa diterima semua pihak. Tidak akan memuaskan bagaimana Prof? Karena kan yang publik ya, dalam hal ini Roy CS ini begitu, itu kan dilibatkan dan bisa memberikan pernyataan, keterangan dan lain sebagainya. Ya persoalannya kan tuntutannya kan ijazah aslinya dihadirkan kan gitu. Sementara yang menuntut untuk menghadirkan ijazah sendiri juga tidak ada ijazah aslinya. Jadi dari mana kita mendapatkan keaslian ijazah tadi itu? Begini Prof, kan kalau misalnya ujuk-ujuk langsung minta ijazah asli kan nggak juga serta-merta bisa direalisasikan. Nah ini kan yang tuntutannya kan nah disitulah gunanya kan ada bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli di situ kan? Iya, ya objek utamanya ini kan surat berupa ijazah. Itulah yang akan diuji. Jadi kalau kemudian yang diuji saja kemudian tidak ada,
yang kemudian yang diuji sudah diragukan, maka kemudian tidak akan timbul pembuktian secara material. Prof tuh bisa selesai di episode 1, tapi ini kayaknya bisa berlanjut ke episode. Bisa berlanjut, ini panjang karena memang tidak akan mudah ditemukan ijazah palsunya. Tapi mungkin nanti sudah bisa ditunjukkan kalau di pengadilan begitu ya? Iya, sampai di pengadilan pun juga mungkin tidak bisa ditunjukkan kalau juga. Nanti begini, Allah ya Rob. Prof, kalau misalnya kita anggap karena ijazah asli yang mungkin tidak ada itu pun tidak bisa dikategorikan palsu. Kan bisa saja ijazahnya hilang, ijazahnya kemudian terbakar dan sebagainya. Mungkin ada surat keterangan sebagai pengganti dari ijazah kan bisa diurus ke kampus. Ya itulah mungkin saja karena faktor tidak terurus pada waktu itu. Tetapi persoalannya sekarang kan pihak yang mengeluarkan sudah mengatakan asli, sehingga kemudian itulah menjadi sumber kebenaran salah satunya. Tetapi kemudian masih diragukan. Prof, jadi ya silakan. Ya sedikit mungkin kalau misalnya ini kan masih bergulir ya Prof ya. Kalau misalnya ternyata nanti ujung-ujungnya kesimpulannya memang seperti di awal, tidak ada unsur pidana. Apakah dari sisi Roy CS ini bisa ada upaya lain, misalnya pra-peradilan, gugatan perdata, atau bisa ada upaya lanjutannya? Ya, kalau seandainya kesimpulannya sama dan kemudian menimbulkan keberatan dan kata lain tidak puas tentang misalnya mekanisme apakah pra-peradilan, kan ini masih penyelidikan, belum ada objek pra-peradilan berupa penyelidikan. Belum ada penetapan tersangka juga. Belum ada penetapan tersangka. Jadi mau objeknya apa? Kalau mengacu pada KUHP, mengacu pada putusan MK, bahwa hasil penyelidikan bukan objek pra-peradilan. Apakah akan melakukan gugatan perdata? Siapa yang akan tergugatnya? Apakah Bareskrim, apakah kemudian UGM? Dan UGM sudah dilakukan gugatan perdata. Jadi dalam hal ini memang bahwa kalau seandainya ini kesimpulannya sama gitu ya, ya memang harus dihormati, harus dihargai. Itulah kemudian proses hukum yang berlaku. Ditahan dulu Bang Freddy, saya harus kembali lagi ke Bang Petrus ini Bang Freddy ya. Bang Petrus, bagaimana Anda menyikapi analisa dari Prof. Suparji Ahmad ini? Sulit nih untuk menghadirkan ijazah. Ujung-ujungnya juga kembali ke gelar perkara pertama nih kayaknya. Iya, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Ahli tadi itu betul, bahwa sejumlah kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bisa terutama jangan sampai gelar perkara ini hanya formalitas. Ya, Polri hanya mau membangun pencitraan setelah penyelidikan dihentikan, reaksi publik begitu besar. Padahal kita harapkan supaya gelar perkara ini harus menghasilkan sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan publik. Jadi dari sisi kita, kalau penyelidikan ini hasil gelar hari ini berakhir dengan keputusan yang sama, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul laporan polisi baru lagi dari kelompok masyarakat, dari beberapa kelompok. Misalnya terkait dengan terkait dengan informasi baru, fakta baru yang masyarakat temukan terkait dengan pasar pramuka. Kemudian bisa juga muncul lagi laporan terkait dugaan skripsi yang disebut-sebut selama ini sebagai juga palsu. Jadi banyak langkah. Jadi menurut saya sebaiknya Bareskrim dalam gelar perkara hari ini mengakomodir semua informasi. Kemudian jangan buru-buru mengambil keputusan untuk menyatakan penyelidikan dihentikan, tetapi lebih baik dikembangkan. Penyelidikan ini dilanjutkan. Itu akan lebih baik. Masyarakat akan tenang. Ya, ini pesan Bang Petrus ini juga bingung. Mungkin kalau saya Bareskrim, saya bingung. Lawang gelar perkara khususnya belum berlangsung, kok kita sudah diwanti-wanti nih sama Bang Petrus nih, Bang Petrus. Dalam gelar perkara khusus itu kan kemungkinannya kan ya ada beberapa ya, bisa penyelidikan dibuka kembali atau tetap dengan keputusan seperti kemarin, karena kewenangan kan ada di tangan penyelidik Bareskrim. Sehingga kalau misalnya ditutup ya beberapa kemungkinan seperti yang saya katakan tadi bisa terjadi. Jadi perdebatan sebentar ini akan panjang. Akan panjang. Kalau menurut Bang Petrus ini akan panjang nih Bang Freddy. Nanti gimana kalau dari sisi dari Anda? Ya, sebetulnya nggak letih Anda Bang Freddy Alex Damani. Nanti satu laporan selesai, ada laporan lagi. Iya, tadi Prof juga udah menyampaikan, Bang Petrus sama sebetulnya sama. Jadi Bang Petrus menyampaikan bahwa memang akan ada laporan lagi. Pasti, karena memang target mereka hanya itu saja. Mereka nggak peduli kebenaran material. Mereka itu hanya peduli bahwa Pak Jokowi itu jadi tersangka, ya Pak Jokowi itu dipojokkan terus. Pak Jokowi jadi tersangka apa? Ya ini kan bahwa mereka kan
Pemalsuan surat. Pemalsuan ijazah ini kan mereka lapor. Nah, udah dihentikan penyelidikannya. Laporan mereka nggak percaya, minta laporan gelar perkara khusus. Targetnya kan supaya itu dibuka, kemudian naik ke penyidikan, Pak Jokowi tersangka. Kan targetnya hanya itu aja terus ini. Kebenaran mereka saja yang harus diakui, kan begitu. Tetapi ya saya juga apresiasi walaupun dari awal sebetulnya saya menolak gelar khusus ini, hanya Polri sudah, Bareskrim sudah memberikan, jadi tetap kita apresiasi. Tapi saya percaya Polri, Bareskrim dalam hal ini akan profesional, toh sudah diundang dari pihak pelapor, TPUA udah diundang, Roy Suryo, Rismon, silahkan eksplor apa keahlian mereka. Ada Komnas HAM dan DPR. Nah, itu yang saya juga respon positif kepada Polri, ada dari eksternal. Ada Komnas HAM, ada DPR, ada Ombudsman juga di sini, ada Kompolnas. Nah, inilah nanti dari pihak eksternal ini, ya, dari pihak eksternal yang menjadi, katakanlah tanda kutip, menjadi saksi yang bisa juga berbicara nanti ke publik, ke masyarakat, karena ini tidak terbuka untuk DPR publik. Sebagai wakil rakyat. Ya, DPR sebagai wakil rakyat, nanti dari mereka-mereka inilah, dari mereka-mereka ini nanti publik bisa mengetahui lebih objektif. Jadi Anda yakin bahwa hasilnya akan sama saja begitu ya? Saya 100% yakin, sebagaimana mungkin beliau tadi, kalau beliau menduga, kalau saya yakin ini memang sudah Polri, Bareskrim sudah melakukan dengan profesional. Kalau Anda yakin, kalau misalnya Bang Petrus menduga, lantas kemana dong suara aspirasi publik yang menginginkan transparansi, yang menginginkan keadilan gitu loh? Ya, kemana lagi gitu loh? Pak Jokowi kan juga ini bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak asasi juga, tidak juga bisa dikriminalisasi, tidak juga bisa ditersangkakan dengan dasar atau bukti yang tidak ada, dengan tuduhan-tuduhan saja. Jadi publik juga melihat ini. Jadi publik yang mana? Jadi kan tadi Bang Petrus udah mengatakan ya setidak-tidaknya publik Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya nggak apa-apa, kan ada yang publik yang lain. Nah, berikanlah ya badan atau lembaga yang memang diberikan oleh hukum kita untuk menguji ini. Saya ingat ketika di HUT Bayangkara 79 di Monas, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan meminta kepada institusi Polri untuk mendengarkan suara masyarakat. Bang Petrus, diklaim Anda tidak memiliki bukti, Anda tidak berdasarkan fakta dan lain sebagainya. Saya minta komentar Anda, Bang Petrus, usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Baik, kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan pantau dulu. Kan agendanya rencananya jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara khusus. Sudah ada rekan kami, Novan, di sana. Selamat pagi, Novan. Apa informasi terbaru? Bagaimana persiapannya? Ya, selamat pagi. Jadi memang saya berada di Bareskrim Polri, di mana pada pagi ini atau pada hari ini akan digelar gelar perkara khusus terkait dengan kasus ijazah mantan Presiden Indonesia yang ke-7, yakni Joko Widodo, pemirsa. Dan memang seharusnya ini dilakukan pada tanggal 30 Juni 2025, namun pada tanggal 2 Juli 2025, pihak dari TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis mengirimkan surat kepada Polri terkait dengan pengunduran gelar perkara khusus ini, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Juli 2025, yaitu tepat pada hari ini, pemirsa. Hal itu dikarenakan mereka ingin mengundang sejumlah nama yang turut hadir dalam gelar perkara khusus ini, yakni ada Komnas HAM, Roy Suryo, DPR RI, dan juga Rismon Hasiolan Sianipar, pemirsa. Kemudian mengapa dari TPUA mengajukan hal ini? Hal ini dikarenakan dengan mereka menilai adanya kejanggalan dalam penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi ini adalah asli, pemirsa. Dan kemudian tim kuasa hukum dari Jokowi juga akan hadir dalam gelar perkara khusus pada pagi hari ini atau pada hari ini, dan mereka menilai bahwa pada gelar perkara ini belum ada barang bukti yang bernilai novum. Mereka juga menilai bahwa ahli yang didatangkan, Roy Suryo dan juga Rismon, tidak independen dikarenakan mereka berafiliasi strategis dengan pelapor, begitu, pemirsa. Kemudian
Pemirsa, memang mereka atau TPUA akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun belum bisa dipastikan kapan gelar perkara khusus ini akan dimulai dan menurut informasi akan digelar secara terbuka. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih banyak Novan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ini masih menarik ya Via, karena kita akan menantikan bagaimana jalannya gelar perkara khusus pada hari ini. Baik, saya ingin ke Bang Petrus melanjutkan pertanyaan saya yang terpotong tadi. Bang Petrus, silakan mungkin Anda bisa berkomentar mengenai segala fakta, bukti, keahlian, dan lain sebagainya. Masa sih itu nggak bisa menjadi rujukan begitu loh untuk kelanjutan atau membuka tabir fakta, takbir terang benderang dari ijazah Jokowi ini? Pertama, kalau Mas Roy Suryo dan Dr. Ismon Sianipar diberi kesempatan untuk menyampaikan apa temuan mereka dan bagaimana keahlian mereka terkait dengan pokok perkara, maka akan terjadi kejutan-kejutan. Karena memang bukti-bukti yang mereka punya itu selama ini mereka simpan. Mereka tidak pernah publish karena memang ditunggu harus disampaikan pada kesempatan yang tepat. Nah, kesempatan yang tepat itulah pada hari ini, kalau gelar perkara ini memberi suasana yang fair, ya semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya, diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai informasi, kemudian didiskusikan, maka menurut saya ini akan terjadi banyak kejutan. Terutama bukankah Bareskrim sudah fair kan membuat gelar perkara khusus, Bang Petrus? Oh iya, gelar itu merupakan sinyal bahwa fair. Tetapi kan kita belum tahu ke depannya seperti apa atau suasana di dalamnya seperti apa. Karena kita ini kan juga punya banyak pengalaman terkait dengan yang namanya gelar-gelar perkara ini. Jadi kita berharap suasana yang merespons ya tuntutan publik ini supaya dimaksimalkan. Jangan sampai hanya sekedar formalitas untuk ya bahwa kami sudah gelar khusus dan ya sudah kami dapatkan informasi dari berbagai pihak dan keputusan kami tetap ini dihentikan. Nah, itu yang jadi problem. Bang Petrus, menanggapi pernyataan dari Freddy Alex Damanik tadi, ini nggak akan pernah usai, akan ada laporan baru jika nanti gelar perkara khusus ini ternyata anti klimaks buat Anda begitu. Ini apa sih sebetulnya Bang Petrus yang dicari oleh Roy CS ini begitu? Akankah memang harus Joko Widodo ini berstatus tersangka begitu menurut Anda? Oh tidak, ini kan terutama menyelamatkan apa yang saya selalu katakan, ini kan ada nilai kepentingan umum yang terdapat di dalam dugaan ijazah palsu ini. Karena masyarakat juga kan sudah terbelah, sebagian yakin, sebagian tidak yakin. Tidak yakin, ada pro kontra ya. Sebagian yang yakin, ya maka menjadi tugas polisi atau tugas negara untuk menyelamatkan apa yang disebut sebagai lembaga kepresidenan. Coba kita bayangkan, kalau 10 tahun berkuasa kemudian ternyata ijazahnya palsu, bagaimana dengan lembaga kepresidenan kita? Bagaimana dengan hasil pemilu? Kita garis bawahi, ada kepentingan umum di situ, ada kepentingan masyarakat, transparansi dibutuhkan. Prof, kita tahu gelar perkara khusus ini kan tertutup. Bagaimana masyarakat bisa memantau juga ini benar-benar transparan nih? Ya, bahwa dari maksud gelar perkara ini kan dalam rangka memastikan proses penyelidikan itu transparan, akuntabel, atau kemudian presisi lah ya, sehingga kemudian kredibel semuanya. Nah, pertanyaannya apakah kemudian transparan itu identik dengan misalnya live melalui TV, kemudian semua orang bisa menonton. Tentunya transparan tidak identik dengan itu. Tetapi adalah transparansi sudah terrespon, terpresentasi dengan adanya misalnya mengundang Komnas HAM, mengundang para pihak, mengundang DPR, dan semuanya pihak, ombudsman dan sebagainya. Itu bagian dari transparansi. Kalau kemudian transparansi dimaknai, disiarkan secara terbuka melalui media televisi, ini menjadi persoalan. Karena apa? Karena nanti akan terungkap pembuktian-pembuktian, baik berhenti maupun dilanjutkan, itu akan menjadi persoalan ketika pembuktian perkara tadi. Memang berbahaya itu? Berbahaya, karena konteksnya adalah alat bukti tadi digunakan untuk kepentingan pembuktian tadi, bukan untuk konsumsi publik kan gitu. Dan kita lihat saja bahwa ketika persidangan dengan misalnya terbuka, itu kan menjadi saksi, menjadi tidak independen. Karena bisa nyontek sebelumnya, bisa karena pengaruh yang lain, padahal saksi harus dilihat, menyampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami secara langsung. Tidak bisa kemudian berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi poinnya adalah bahwa kita menghargai
Bareskrim transparansi telah dilaksanakan Bareskrim bagaimana kan mestinya. ingin mengakomodir semua pihak. Iya, bahwa itu mengakomodir dan kemudian telah dilaksanakan. Persoalannya tadi, apakah suasananya nanti nyaman, apakah suasana nanti aman, apakah kemudian netral, itu yang kemudian harus dijamin. Di kantor polisi udah pasti aman, bro. Pasti aman dalam arti aman untuk salah satu pihak. Jangan sampai kemudian berada dalam tekanan, waktunya tidak sama. Intimidasi maksudnya gitu. Intimidasi atau waktunya tidak fair kan gitu. Saya kira ada itu potensi ke situ. saya kira tidak mungkin lah, tidak mungkin terjadi itu karena terbuka dalam arti diawas banyak pihak. Maka ini penting bagaimana nanti misalnya pembagian durasi waktu masing-masing pihak. Dan 10 menit dan 10 menit sama. Ketika pendalaman 5 menit 5 menit sama. Itu penting juga, jangan sampai ada diskriminasi, nanti akan menimbulkan masalah lagi. Itu Wah, kalau udah menyangkut durasi, ada pembagian menit-menit, libatkan TV One juga menarik tuh. Bisa menghitung. Debat calon tersangka kasus ijazah palsu misalnya begitu, ya kan? Nah, itu. Bang Freddy, saya ingin ke Bang Freddy, Bang Freddy. Tadi Bang Petrus mengatakan nih, ini kan pendidikan pembelajaran kepada publik. Kalau ternyata benar ijazah tersebut palsu, wah 10 tahun itu. Ya tidak sekedar 10 tahun, sejak dari wali kota. Dari Jakarta ya. Wali kota, gubernur. Dari wali kota juga Bang Freddy. Ya, dahsyat ya. Kalau itu benar. Bukan dahsyat lagi. Dahsyat ya. Spektakuler. Seolah-olah negara ini nggak ada apa-apanya kan begitu. Hanya seorang Jokowi pada saat itu bakal calon wali kota mampu mengelabui ya banyak lembaga-lembaga yang sudah dan diisi oleh orang-orang kredibel. Orang-orang kredibel yang proses perekrutannya juga independen kan begitu kan. Nah, padahal kan kita tahu bahwa masalah ijazah palsu atau dokumen palsu itu kan pembuktiannya sederhana. Konteksnya ijazah palsu ini. Dan Polri juga sudah sering melakukan itu. Ya, ijazahnya secara fisik ada, asli ditunjukkan, kemudian lembaganya sudah menyatakan asli, kemudian orang-orang yang terkait dengan itu sudah menyatakan kesaksiannya. Iya, boleh. Cek sendiri apakah ini secara digital forensik identik atau enggak. Makanya kan sudah dilakukan. Itu sebetulnya fokus saja juga pasalnya ini kan 263, 264, 266. Iya, itu kan itu pasalnya. Iya kan, jadi kan sudah dijelaskan Prof tadi. Kalau misalnya tentang isinya yang palsu, UGM sudah menyatakan, kemudian dokumennya itu ya, UGM juga sudah menyatakan. Kemudian fisiknya juga ada. Kemudian juga saksi-saksi yang terkait, lembaga-lembaga yang terkait sebagai orang yang pernah terlibat di situ juga sudah menyatakan semuanya. Ya, tetapi terus masih gitu ya? Terus saja masih dipermasalahkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Kan ada mekanisme pengadilan. Rasa tingkat kepuasan publik itu kan beda-beda. Iya, rasa. Nah, tetapi kan negara ini diatur oleh hukum. Ya, ada badan atau lembaga pengadilan yang memutus sengketa itu. Pengadilan berarti? Pengadilan. Berarti harus tersangka dulu dong? Harus sampai ke pengadilan ya? Ya tersangka, nanti Roy Suryo dan kawan-kawan insya Allah jadi tersangka ini. Atau Jokowinya dong? Loh, penyelidikan aja nggak masuk, belum masuk, sudah dihentikan. Kalau yang di laporan Pak Jokowi, Polda masih proses berjalan. Jadi masih ada harapan ke situ. Lah ini kan kita tunggu, oke. Jadi dari sisi Anda tetap ke pengadilan, tapi versi Roy Suryo yang tersangka ya? Ya, kita lihat mekanisme yang sedang berjalan sekarang. Ini kan nanti mereka masih punya harapan. Kalau gelar perkara khusus ini kemudian membatalkan penghentian penyelidikan itu sehingga dilanjutkan. Kan begitu. Tetapi kan fakta per sekarang ini itu kan tidak, penyelidikan dihentikan. Sementara yang di Polda kan penyelidikan masih berjalan. Ya, jadi ya kita lihat dari situ saja. Bang Freddy, tapi bagaimana pihak Anda memastikan bahwa kasus ini memang benar-benar transparan? Karena banyak yang mengatakan tidak transparan, kemudian juga ini syarat intervensi, narasi-narasi negatif yang makanya ini kan kita apresiasi ya, Bareskrim kita apresiasi melakukan gelar perkara khusus atas permintaan tanda kutip publik yang seperti kata Bang Petrus tadi. Ya, mereka mengundang dari pihak eksternal ini. Saya respect sekali nih, mengundang dari pihak eksternal ini. Nah, ini jarang dilakukan. Walaupun sebetulnya ini kan mekanisme ini internal ya. Gelar perkara ini internal. Ngapain kok ada ini Dan ini satu juga, dan ini nanti mungkin juga akan dipakai oleh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Keputusan tetap pada Bareskrim nanti. Keputusan tetap pada Bareskrim. Ini saran, masukan, diskusi, bukti-bukti itu nanti di dalam gelar perkara ini ditampung semua. Tetapi keputusan ada pada atasan nanti Bareskrim itu. Itu yang penting gitu. Bang Petrus,
Freddy Alex Damanik mengatakan tersangkakan dulu Roy Suryo, baru kita nanti pembuktian di pengadilan. Pengadilan di persidangan, Bang Petrus. Ya, kalau kita berpegang kepada terutama pernyataan Jokowi sendiri berkali-kali bahwa dia akan memperlihatkan ijazah aslinya hanya di pengadilan. Nah, karena perkara yang dimaksud adalah di Bareskrim Polri, maka Bareskrim Polri ke depan ini harus melanjutkan penyelidikan perkara ini, menyita ijazah asli yang dipegang oleh Jokowi untuk kemudian dibuktikan dalam persidangan pengadilan sesuai dengan keinginan Jokowi. Di persidangan ini kan harus ada tersangkanya, Bang Petrus. Oh iya, tentu harus ada tersangka. Hanya kalau tersangkanya apakah tersangkanya Roy Suryo CS? Oh tidak, itu kan perkara lain. Perkara pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya itu dan juga beberapa laporan lainnya itu berbeda. Tapi kalau khusus tentang dugaan ijazah palsu ini, perkaranya di Bareskrim Polri dan tersangkanya kan kita belum tahu apakah si pihak pembuat ijazah yang disebut-sebut sebagai palsu itu nanti kan ketahuan kalau misalnya penyelidikan ini jalan terus. Kalau misalnya itu betul sebagai palsu, tentu ada yang membuat. Kemudian posisi Pak Jokowi sebagai apa? Apakah pihak yang menggunakan atau pihak yang ikut melakukan pemalsuan itu? Nah, itu kan semua tergantung dari hasil penyelidikan nanti. Baik, Bang Petrus, Bang Freddy sama nih, mendorong ini ke pengadilan karena Bang Petrus mengklaim Pak Jokowi sendiri yang mengatakan ini akan ditunjukkan di pengadilan. Ini siapa yang tersangkanya? Kalau mengacu ke pernyataan Bang Petrus tadi. Ya, kan pasalnya 263, 264, 266. Ya. Maka dalam hal ini adalah ada yang membuat, ada yang memalsu, ada yang menggunakan, terus ada yang menyuruh, ya gitu. Jadi nanti dilihat siapa yang membuat ini, potensi dari tersangka, siapa yang kemudian memalsukan, kemudian siapa yang menggunakan, terus kemudian siapa yang menyuruh. Jadi kalau dalam hal ini seandainya misalnya, maka kemudian yang menggunakan bisa kena. Kemudian yang membuat sendiri misalnya lembaga juga kena. Berarti Pak Jokowi. Ya, konteksnya kan yang menggunakan seandainya terbukti. Yang membuat siapa? Yang membuat misalnya UGM kan gitu pada waktu itu. Terus yang menyuruh siapa kan gitu. Nah, ini kan misal ya. Misalnya anatominya seperti itu. Kalau kemudian kita konstruksinya yang menyuruh siapa yang menyuruh? Yang menyuruh nanti dibuktikan siapa yang menyuruh pada waktu itu. Pada waktu mahasiswa dia suruh itu UGM, lu buat ijazah gua kan nggak gitu. mungkin juga misalnya gitu. Nah, maka obyeknya palsu itu yang mana sebenarnya ini kan? Persoalannya kan kaitannya ini lari ke pasar pramuka. Apakah itu yang dikaitkan dengan menyuruhnya di situ? Nah, itu kan. Jadi kembali pada persoalan konstruksi perkaranya, ini akan surat palsu yang menimbulkan hak, yang menimbulkan kerugian pihak lain. Yang dalam arti adalah bagaimana dibuktikan siapa subjeknya, apa perbuatannya, apa akibat hukumnya, semua berdasarkan alat bukti. Apakah saksi, apa surat, ahli atau kemudian petunjuk. Jadi ini yang kemudian harus dilokalisir supaya tidak kemana-mana dan masyarakat menjadi tahu. Sebenarnya perdebatan pasal berapa sih kan itu? Perdebatan tentang surat palsu 263, 264, 266 KUHP kan itu. Beda konteksnya yang ada di dalam Polda Metro Jaya. Ada penghasutan, ada kegaduhan, ada pencemaran nama baik. Berarti saling mengkaitkan itu. Nah, kalau misalnya Bareskrim ada tersangka, Polda ada tersangka, gimana menurut Prof? Ya itu bisa berdiri sendiri-sendiri kan misalnya. Tapi kan tidak mungkin seandainya misalnya di dalam Bareskrim tidak ada surat palsu kan tidak mungkin jadi tersangka. Tapi sebaliknya kalau ini ternyata ini asli, maka berdampak yang ada di Polda Metro Jaya. Berarti apa yang disampaikan sesuatu yang tidak benar kan. Jadi kunci saling mengkait itu. Berarti dapat disimpulkan nanti ini dalam segmen berikutnya ya atau dalam episode berikutnya siapa yang akan menjadi tersangka gitu ya kasus ijazah palsu Jokowi. Baik, terima kasih banyak Prof, Bang Freddy dan juga Bang Petrus sudah berbagi informasi pada hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ada pantun penutup buat Bang Petrus, Bang Alex dan juga Prof Suparji. Langit pagi mulai terbuka. Cakep. Publik menanti hasil bicara. Cakep. Gelar perkara bukan untuk mencerca, tapi menguji jejak sejarah secara terbuka. Cakep. Kita nantikan ya, apakah ini bisa membuka kasus ini ya, Fi ya. Terima kasih Bang Petrus, Bang Sehat Alex selalu, Damanik. Terima kasih. Assalamualaikum. Prof, terima kasih. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan pantau ini bagaimana kondisi banjir di sejumlah titik di Jabodetabek karena memang hujan ini dari hari Minggu loh, Via. Nggak berhenti-berhenti ya. Ini berturut-turut 3 hari ya, Ti ya. Menyisakan kepedihan di masyarakat juga. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali.